Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Materi matematika SMP kelas 9. Selamat menyaksikan dan tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Penyelesaian lain dari pangkat 2 atau kuadrat. Aplikasinya digunakan untuk mencari sisi sebuah persegi yang sudah diketahui luas perseginya. Perhatikan ya. Nah, ketika di sini ya sisinya itu 2 meter dan di sini sisinya juga 2 meter untuk persegi, maka luasnya adalah 4 meter persegi. Nah, akar ini adalah kalau 2 ini kan 2 kali 2 artinya sama saja juga 2 pangkat 2, hasilnya 4. Kalau akar ini berarti akarnya berarti berapa kali berapa, bilangannya itu sama. Jadi kalau akar 4 di sini misalkan ganti akar 4 berarti hasilnya 2. Ya. Ini A pangkat 2 atau A atau 2 pangkat 2 sama dengan 2, karena 2 pangkat 2 ini akarnya akar menghilangkan dari pangkat 2, karena akar ini adalah pangkat 1/2. Akar itu pangkat 1/2. Jadi ketika akar 4 ini ya berarti kan berapa kali berapa, tapi bilangannya itu sama, 2 kali 2. Oh, berarti hasilnya 2. Kita coba ya, kalau akar 25 kita coba. Akar 25 berarti 5 kali 5 ya, atau 5 pangkat 2. Hasilnya 5. Kalau 144, nah berarti 12 ya, 12 kuadrat itu 144. Berarti akar 144 12. Begitu juga dengan 289 ini ya, bisa dilihat adik-adik. Kalau 900 kita lihat. Nah, sudah paham ya maksud dari akar? Oke, kita lanjut. Bagaimana jika di dalam akar bukan kuadrat sempurna? Hal ini dapat diselesaikan dengan penyederhanaan bentuk akar. Seperti apa ya? Kita coba ya yang pertama ini ya, ketika A kali B, atau contohnya seperti ini. Akar 18 itu sama dengan, kan nggak ada ya hasilnya ya dalam bentuk bilangan bulat, kita sederhanakan. Jadi 18 itu berapa kali berapa, tapi salah satu berapanya itu bisa diakarkan. Nah, dalam hal ini 18 itu 9 kali 2, karena akar 9 nanti kan 3 ya. Jadi akar 9 kali 2 sama dengan akar 9 kemudian dikali akar 2. Dipisahkan boleh ini ya, karena operasi perkalian. Tapi kalau operasi penjumlahan dipisah seperti ini bentuknya tidak bisa ya. Sehingga akar 3 itu 3 dikali akar 2. Untuk akar 25/4 itu sama dengan, karena operasi pembagian berarti masing-masing bisa saling diakarkan. Akar 25 per akar 4 sama dengan akar 25 itu 5, akar 4 itu 2, berarti hasilnya 5/2. Oke, kita coba untuk yang akar A dikali B ini, kita coba ya. Untuk sistemnya silahkan. Oke, jadi ketika akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B, dipisahkan dengan akar karena operasinya perkalian. Kalau operasi perkalian dan pembagian boleh seperti ini, posisinya boleh. Tapi kalau operasi penjumlahan dan pengurangan bentuknya tidak bisa seperti ini ya, akan berbeda hasilnya. Kemudian untuk akar A per B kita coba lihat, berarti akar A per akar B seperti ini ya.
masuk ke operasi bentuk akar. Apa saja kah operasi hitung pada perkalian dan pembagian bentuk akar? Perhatikan ya. Oke, yang pertama kita coba yang ini dulu ya. Oke, contohnya akar 3 dikali akar 5 sama dengan, nah ini bisa digabung ya, berarti digabung akar 3 dikali 5 hasilnya 15, akar 15 ya. Kalau akar 6 dikali akar 10 sama dengan akar 6 dikali 10 langsung 60. Kemudian akar 60 ini bisa disederhanakan dari dibagi 4 ya, 60 bagi 4 berarti 4 dikali 15. Akar 4 itu 2, akar 15 tetap. Kalau yang 15 ini diakarkan tidak bisa disederhanakan ya, ya sudah biarkan saja seperti itu. Ini untuk bentuk seperti ini. Sekarang bentuk yang kedua ini kita coba lihat. Nah, dari bentuk ini 2 akar 2 dikali 8 akar 3 sama dengan 2 dikali. Nah, di sini karena operasi perkalian berarti boleh 2 dikali 8 langsung di sini. Kemudian yang dalam akar dikalikan dalam akar. Jadi 2 dikali 8 16, 2 dikali 3 6. Bentuknya paling sederhana ya sudah ya seperti ini, nggak bisa disederhanakan lagi. Untuk yang contoh yang kedua, 4 akar 6 dikali 7 akar 3 sama dengan 4 dikali 7 ya. Kemudian di dalam akar juga dikali di dalam akar, berarti 6 dikali 3 dalam akar ini ya. Kemudian sama dengan 4 kali 7 itu 28 ya. Kemudian 6 kali 3 itu 18, berarti 28 dikali akar 18 atau penulisannya 28 akar 18. Kemudian untuk 18 ini bisa disederhanakan ya dengan cara 9 dikali 2. Karena akar 9 nanti ada 3 kan, bisa kan? Berarti 20 akar 9 3 berarti 29 dikali 28 dikali 3 hasil dari akar 3 akar 9 berarti hasilnya 84. Akar 2 tetap akar 2 ya. Seperti itu. Untuk contoh yang ini kita lihat untuk pembagian. Untuk pembagian sudah sama dengan yang tadi ya sebenarnya ya. Jadi akar 12 dibagi akar 3 di dalam akar dioperasikan ya, bisa dioperasikan, berarti akar 12 dibagi 3 sama dengan akar 4, hasilnya akar 4 yaitu 2. Untuk contoh 2, akar 28 dibagi akar 6 sama dengan akar 28 dibagi 6, sehingga bisa dioperasikan di dalam kurungnya ya, di dalam akarnya bisa dioperasikan kalau dia pembagian dan perkalian. Kemudian sama-sama ini disederhanakannya menjadi bentuk pecahan. Kemudian masing-masing ini dibagi dengan 2. 28 dibagi 2 itu 14. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Operasi pembagian bisa dirubah menjadi operasi atau bentuk pecahan seperti ini ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini bentuk yang paling agak rumit kalau dilihat ya, kita coba lihat. Oke, contoh yang pertama, kita fokus contoh yang pertama. 20 akar 18 dibagi atau per 5 akar 2. Nah, di sini berarti 20 dibagi 5 karena ini sama-sama ya, dipecah saja. Kemudian di dalam akar boleh dioperasikan ya, 18 dengan 2 berarti bisa diakarkan. Berarti 20 dibagi 5 4, 18 dibagi 2 itu 9. Akar 9 3, berarti 4 dikali 3 hasilnya 12. Untuk contoh 2, 7 akar 2 per 14 akar 3 sama dengan 7 per 14. Kemudian di dalam akar ini bisa dioperasikan pembagiannya, berarti akar 2 dibagi akar 3 atau akar 2 dibagi 3. 7 per 14 bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi
7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Jadi hasilnya 1/2 akar 2/3, dan akar 2/3 ini tidak bisa disederhanakan. Jadi ya jawabannya seperti ini saja. Oke, kita lanjut. Apa sajakah operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Perhatikan ya. Oke, kita lihat. Yang pertama kita coba lihat bentuk operasinya ini seperti ini ya. Rumusnya kita lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama. Ketika 5 akar 3 ditambah 6 akar 3 sama dengan, sesuai dengan rumusnya ini berarti 5 ditambah 6 akar 3, karena akar 3 nya ini sama ya, berarti boleh. Berarti 5 ditambah 6 11 akar 3. Untuk yang contoh kedua juga sama ya, karena ini akarnya itu sama, berarti boleh dioperasikan. min 7 ditambah 3 akar 6 tetap tulis 1 saja. Kemudian min 7 ditambah 3 itu min 4. Kemudian akar 6 tetap. Untuk contoh 3, 6 akar 2 ditambah 5 akar 8. Nah, di sini bilangan di dalam akarnya berbeda ya, berarti tidak bisa kita operasikan. Harus kita coba sederhanakan dulu akar 8. Nah, dari akar 8 kita coba sederhanakan dulu. 6 akar 2 tetap ditulis dulu ditambah 5 akar. Nah, kita sederhanakan. Akar 8 itu kan bisa disederhanakan menjadi 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. 4 kali 2. Akar 4 2. Akar 2 dia 2. Berarti 5 kali 2 akar 2. Penyederhanaan dari 5 akar 8. Sehingga kita ditulis 6 akar 2 tetap ditambah 5 kali 2 10 akar 2. Sehingga kita jumlahkan 6 tambah 10 16 akar 2. Seperti itu ya. Kita lanjut. Suatu pecahan jika penyebutnya berbentuk akar, maka harus dirasionalkan. Tidak boleh menyebut suatu pecahan berbentuk akar. Perhatikan ya. Oke, untuk selanjutnya adalah merasionalkan penyebut suatu pecahan. Jadi penyebut suatu pecahan itu tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi harus kita buat menjadi bentuk bilangan bulat untuk pembaginya atau penyebutnya. Kita lihat rumus yang pertama ini, kita lihat persamaan yang pertama ini, kita coba lihat. Oke, contohnya ada 3. Oke, kita sederhanakan dulu atau kita bahas dulu yang pertama. 4/5. Kita rasionalkan dengan cara ini ya, sama-sama dikali dengan penyebutnya yang akar. Berarti 4/5 dikali akar 5/5. Sehingga 4 kali akar 5 ya 4 akar 5. Akar 5 dikali akar 5, 5 kali 5 25. Akar 25 5. 4 akar 5 tetap ditulis sama. Nah, ini hasilnya. Mudah kan? Pasti mudah dong. Untuk yang kedua, min 9 per akar 6 sama saja ya, berarti sama dengan min 9 per akar 6 dikali penyebutnya akar 6, berarti kali akar 6 kali per akar 6 sama dengan min 9 dikali akar 6 per akar 6 dikali akar 6. Karena sama ya, akar kali akar berarti sifatnya bisa bilangannya saja yang ditulis, atau ini kan sama saja kan ya. Berarti kemudian kita sederhanakan min 9 dengan 6 ini sama-sama dibagi 3. Akar min 9 dibagi 3 itu 3 ya, min 3. 6 dibagi 3 2. Berarti dari penyederhanaan ini hasilnya min 3 akar 6 per 2. Kemudian untuk yang ketiga, akar 2 per akar 6 sama dengan akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan akar 6, akar 2 dikali akar 6 itu akar 6 12 ya. Kemudian akar 6 kali akar 6 6. Ini sudah sifatnya ya. Atau bisa melihat ini kalau bingung, masih bingung ya.
Kemudian akar 12 itu bisa disederhanakan dengan cara 4 kali 3. 4 kali 3, akar 4 2, akar 3 tetap akar 3. Berarti 2 akar 3 per 6. Bisa lagi disederhanakan, 2 per 6 nya sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti akar 3 per 3. Ini untuk yang bentuk 1. Untuk yang bentuk persamaan kedua kita lihat ya contohnya. Untuk yang pertama 30 per akar 6 ditambah akar 3 itu sama dengan 30 per akar 6 ditambah akar 3 dikali. Nah, dikali dengan penyebutnya yang ada akarnya, tetapi kalau operasinya itu tambah ya berubah menjadi pengurangan di sini. Kalau di sini pengurangan menjadi penjumlahan. Karena di sini penjumlahan berarti di sini menjadi pengurangan. Berarti dikali akar 6 dikurang akar 3 per akar 6 dikurang akar 3 sama dengan 30 dalam kurung akar 6 dikurang akar 3 per akar 6 ditambah akar 3 dikali akar 6 dikurang akar 3 itu hasilnya 3. Kok bisa? Nah, karena akar 6 dikali akar 6 itu 6 ya. Kemudian plus akar 3 dikali min akar 2 akar 3 itu adalah min akar 3. Berarti 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Itu cara cepatnya. Kalau cara lambatnya bisa saja kalian kerjakan sendiri dengan menggunakan sifat perkalian suku 2 aljabar dengan suku 2 aljabar. Ini kan suku 2 kali suku 2 hasilnya 3 ya. Kemudian 30 bagi 3 itu 10. Berarti hasilnya 10 akar 6 dikurangi akar 3. Kemudian untuk contoh yang kedua 4 akar 2 per akar 10 min akar 8. Nah, di sini pengurangan berarti menjadi penjumlahan. Jadi akar 4 akar 2 per akar 10 dikurangi akar 8 dikali dengan akar 10 ditambah akar 8 per akar 10 ditambah akar 8 sama dengan 4 akar 2 dikali dalam kurung akar 10 tambah akar 8 ini ya, ini sama saja saya jelaskan tadi, tinggal 10 dikurangi 8 2. Operasinya tadi sudah saya jelaskan ya, cara singkatnya seperti itu. Kemudian 4 tetap ditulis, kemudian akar 2 bisa dikali dengan akar 10 akar 20 ditambah dengan akar 2 dikali akar 8 akar 16. 4 bagi 2 2, berarti hasilnya 2 akar 20 plus akar 16, sehingga bisa disederhanakan akar 20 itu kan 4 dikali 5, akar 4 2, 2 kali 2 4 akar 5 ditambah akar 16 8. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat pecahan. Bagaimana jika bilangan berbentuk pecahan? Hal ini dapat diselesaikan dengan merubah bentuknya ke dalam akar. Perhatikan ya. Nah, perhatikan bentuknya ini A pangkat N per M bisa dirubah ke dalam bentuk akar. Itu akar M ini di bawah ini akar M, pangkat A nya pangkat N, angkanya itu di dalam akar ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Ada keterangannya A lebih besar dari atau sama dengan 0 dan N. M bilangan bulat positif, jadi N sama M nya harus positif ya. Oke, yang pertama 7 pangkat 1 per 2 bisa dirubah ke dalam bentuk akar 7 ya, karena akar 7 itu sama saja pangkatnya
setengah atau 1/2. Jadi akar 2 itu nggak usah ditulis saja akar, begitu saja ya. Contoh 2, 4 pangkat 2/3, berarti 4 pangkat 2 diakarkan 3. Nah seperti ini ya. Contoh 3, kalau akar 4 dari 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat 3/4. Nah seperti itu ya, mudah kan? Mudah. Nah sekarang kita akan berlatih soal latihan. Soal yang pertama, hitunglah akar dari 289. Yang kedua, soal kedua, sederhanakanlah dari akar 20. Soal yang ketiga, hitunglah dan sederhanakanlah dari bentuk akar 27/3. Soal keempat, hitunglah akar 5 dikali akar 7. Soal kelima, hitunglah akar 20 dikali akar 5. Soal keenam, hitunglah 3 akar 10 dikali 2 akar 2. Soal ketujuh, hitunglah akar 20 dibagi akar 2. Soal ke-8, hitunglah akar 192 dibagi akar 3. Soal ke-9, hitunglah 27 akar 20 dibagi 3 akar 2. Soal ke-10, hitunglah 3 akar 24 dibagi 9 akar 4. Soal ke-11, hitunglah 2 akar 10 ditambah 3 akar 10. Soal ke-12, hitunglah negatif 6 akar 20 dikurang 3 akar 20. Soal ke-13, rasionalkanlah bentuk 2 per akar 5. Soal ke-14, rasionalkanlah 7 per 3 akar 5. Soal ke-15, rasionalkanlah dari bentuk akar 3 per akar 5. Soal ke-16, rasionalkanlah 2 per akar 2 ditambah akar 5. Soal ke-17, rasionalkanlah 2 per akar 3 dikurang akar 5. Soal ke-18, rasionalkanlah dari bentuk 2 akar 6 per akar 3 dikurang akar 5. Ubahlah ke bentuk akar dari bentuk 8 pangkat 3 per 7. Ubahlah ke bentuk pangkat akar 4 dari 5 pangkat 2. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menonton video ini sampai akhir.
Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam damai dan salam sehat. Salam matematika.